reporter PPI TV dari Indonesia. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin nih Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Pada program Fun ID kali ini, di Ngoceh, Ngobrol Kece, ngoceh-ngoceh bareng Sophie. Nah, di ngoceh-ngoceh kali ini, aku mau bahas 5 film berdasarkan hasil voting teman-teman PPI TV kemarin. Film-film yang recommended buat kalian nonton di masa PPKM ini yang berhubungan juga masih dalam vibes kemerdekaan kita. Mau tahu 5 film apa aja? Let's get started! Nah teman-teman, sebelum kita lanjut nge-review film ini, aku ada pesen nih buat teman-teman sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak aman. Oh iya, tetap di rumah aja ya, biar kita sama-sama saling menjaga. Aku dan kamu saling menjaga. Haha, jadi sayang. Posisi nomor 5. Hati Merdeka adalah film drama fiksi historis Indonesia yang dirilis tahun 2011 dan bagian ketiga dari rangkaian film Trilogi Merdeka yang merupakan trilogi film perjuangan pertama di Indonesia. Latar cerita film ini diambil berdasarkan masa revolusi awal Indonesia pada tahun 1948 di mana peperangan berpindah dari Jawa ke Bali di mana dengan misi akan membunuh Kolonel Raina. Nah, udah lihat kan posisi kelima film apa? Menurut aku nih, film Hati Merdeka ini sudah cukup oke, visualnya juga cukup mantap, tapi masih ada perpindahan scene 1 ke scene 2 yang masih agak kasar. Terus pemain-pemainnya juga sudah sangat menjiwai perannya masing-masing, tetapi masih ada pemain-pemain tambahan yang agak mengurangi esensi dari film tersebut. Nah, ada juga nih dari beberapa scene itu kita bisa merasakan suasana-suasana peperangan meskipun kita nggak ada di suasana tersebut. Jadi menurut aku secara keseluruhan penilaiannya itu 7,3/10 deh. Menurut kalian berapa? Komen di bawah ya. Lanjut ke nomor 4. Cerita ini berputar di sekawanan tentara yang menjalin persahabatan dan selamat dari pembantaian oleh tentara Belanda. Mereka kemudian berperang sebagai tentara gerilya di pedalaman dengan diwarnai konflik karena perbedaan sifat, status sosial, etnis, budaya, dan juga agama. Nah, tadi posisi keempat ada Darah Garuda atau Merah Putih 2. Hasil review dari aku sendiri, visualisasinya udah oke, kamera movementnya, perpindahan kameranya juga udah lebih baik dari film sebelumnya. Tetapi perpindahan scene 1 ke scene 2-nya itu masih agak kasar, masih patah-patah kayak hubungan kita. Lanjut. Di sini juga diceritakan tentang diskriminasi antar tentara karena perbedaan agama yang dianutinya. Kemudian, scene paling menegangkan dan paling mantap menurut aku nih, pada saat salah satu tentara kita merobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Dan pada saat pembakaran bandar udara milik Belanda. Dan review dari aku ratingnya itu 7,9/10 lah. Kalau menurut kalian yang udah nonton film ini berapa? Langsung komen di bawah ya. Di posisi nomor 3, film ini diambil berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 saat terjadinya peristiwa agresi militer Belanda pertama ke jantung pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Tengah. Nah, itu tadi posisi ketiga. Ada Merah Putih. Nah, menurut aku nih, ini adalah awal permulaan tentang tentara kita untuk memperjuangkan Indonesia kembali melawan para Belanda. Menurut aku, visualisasinya juga lumayan oke, meskipun ada beberapa scene, ada beberapa perpindahan kamera yang masih agak kurang, tapi menurutku it's okay lah, masih bisa diterima. Kemudian, alurnya itu sedikit riweh, tapi masih bisa dinikmati dengan sangat baik kok, teman-teman. Kemudian scene paling epic dan paling mendebarkan itu ketika tentara-tentara ini dibantu oleh para warga untuk bersama-sama membantai Belanda di jembatan ketika mereka mau berangkat ke pelabuhan untuk pulang ke negaranya. Dan menurut aku rating dari film ini yaitu 7,9/10. Kalau menurut
teman-teman berapa? Langsung tulis di bawah aja ya. Top chart nomor 2. Film yang juga disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibantu oleh Robert Downey diproduksi oleh Legacy Pictures Screenplay Films. Nah, kalau di film Kartini ini ngabisin dana sekitar 12 miliar nih teman-teman. Kira-kira kita bisa makan bakso bareng teman-teman berapa mangkok ya? Gak kerasa nih teman-teman, kita udah berada di posisi kedua. Di posisi kedua kali ini, menurut aku, Kartini ini menceritakan tentang sosok wanita yang tidak dihargai, bahkan diinjak-injak, bisa berdiri dengan kakinya sendiri, bisa speak up dengan apa yang ia rasakan, dan bisa setara dengan laki-laki. Acting dari pemainnya sudah cukup oke menurut aku nih teman-teman, karena mereka bisa membawai perannya masing-masing, sehingga perasaan yang ia sampaikan bisa tersampaikan baik kepada kita penontonnya. Kartini ini juga mengajar kita bahwa kita harus menjadi wanita yang tangguh, yang bersungguh-sungguh, dan pantang menyerah sebelum apa yang kita inginkan itu tercapai. Dan ada pesan dari Kartini di film kali ini nih teman-teman, yaitu tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Jadi menurut aku ratingnya itu 8,3/10. Jadi nggak salah nih teman-teman kalau Kartini bisa menempatin posisi kedua. Nah, pesan dari aku nih, kita harus menjadi cewek yang kuat, cewek yang pintar, biar kita tidak bisa diinjek-injek dan disakiti oleh laki-laki lain. Gimana nih teman-teman sekalian? Setuju? Setuju dong. Buat kalian, review tentang film ini gimana? Langsung komen di bawah aja ya. Di posisi pertama, film yang diadaptasi dari buku Bumi Manusia yang ditulis oleh Pramoedya Anantatur ini diproduksi oleh Falcon Pictures pada tahun 2019 loh, di mana disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Salman Aristo sebagai penulis skenario-nya nih teman-teman. Gak salah nih, dengan film sebagus ini menghabiskan dana sebanyak 30 miliar. Di posisi pertama, jeng ada Bumi Manusia. Buat kalian pecinta Iqbal yang sangat mengagum-agumkan Iqbalnya Fahri Ramadan, wajib fardu ain untuk menonton film Bumi Manusia ini, karena Iqbal memerankan sosok pemeran utama sebagai Minke di Bumi Manusia. Tetapi sayangnya nih teman-teman, Iqbal yang mencintai Annelies yang berlatar belakang keluarga berbeda dengan Iqbal harus dipatahkan oleh hukum kolonial Belanda. Nah, kalau kisah percintaan antara aku dan kamu dipatahkan oleh apa ya? Lanjut. Menurut aku visualisasinya lumayan oke. Kita bisa menikmati film ini meskipun kita tidak membaca novel dari Bumi Manusia ini. Kemudian sinematografinya itu sangat menakjubkan. Kamera movementnya itu berpindah sangat halus, dan saya bangga dengan film Indonesia. Tapi rating aku itu bisa 8,2 sih. Itu kalau dari aku ya, kalau dari teman-teman gimana? Komen di bawah ya. Nah teman-teman, kita lihat lagi ya top chart 5 film rekomendasi PPTV. Ini dia. Kau dan pasukanmu mampu melakukan apapun. Perempuan kita. Orang juga diajarkan untuk membayar mata dengan mata, Pak. Ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat Iki bocah terpelajar, siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Nah teman-teman, itu tadi 5 rekomendasi film dari PPTV yang wajib kalian nonton di suasana kemerdekaan ini. Kenapa sih ada program ini? Supaya kita bisa mengapresiasi film-film karya anak bangsa dan bangga akan perfilman Indonesia. Saya, Sofia Khaila Abu Bakar, beserta seluruh kru PPTV yang bertugas, pamit undur diri. Tapi jangan lupa follow sosial media PPTV biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. PPTV dari pelajar untuk pelajar. Dadah!